Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Sebuah koperasi baik simpan pinjam maupun bergerak di bidang produsen konsumen, wayah pertama kali melakukan bisnis tentunya memiliki resiko yang harus ditanggung. Supaya resiko tersebut menjadi ringan, maka sedini awal harus melakukan identifikasi terhadap resiko yang kemungkinan akan terjadi. Sebuah koperasi baik simpan pinjam maupun bergerak di bidang produsen konsumen, wayah pertama kali melakukan bisnis tentunya memiliki resiko yang harus ditanggung. Supaya resiko tersebut menjadi ringan, maka sedini awal harus melakukan identifikasi terhadap resiko dan kemungkinan akan terjadi. Ini dipedahkan Ketua LPK Dinamis UMKM Koperasi Ahmadi, Wahyutakuni Prima TV usai memberikan materi di pelatihan tata kelola manajemen koperasi bagi pengurus pengelola koperasi di Banjarmasin yang diselenggarakan Dinas Koperasi Usaha Mikro Wan Tenaga Kerja Banjarmasin mulai 7 hingga 10 November 2023 di Hotel Internasional Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani, Palima, Banjarmasin, tengah hari Kamis 9 November 2023. Misalnya kita melakukan usaha barang atau produsen, misalnya produk yang mau dihasilkan. Apakah produsen itu bisa laku dijual? Apakah produk daripada koperasi itu sesuai dengan minat masyarakat gitu ya. Jangan sampai produk yang dihasilkan sebuah koperasi itu tidak sesuai dengan yang keinginan masyarakat. Akhirnya jadilah sebuah resiko di dalam berbisnis. Akhirnya produknya tidak laku. Nah, untuk mengurangi resiko tentunya kita harus sedini mungkin kita lakukan tahapan-tahapan untuk mengurangi resiko itu. Nah, untuk usaha itu sesuai dengan pangsa pasar, sesuai dengan marketplace, market yang ada di tempat kita gitu. Terkait dengan koperasi simpan pinjam, menurut Ahmadi, risiko yang biasanya terjadi adalah kredit macet yang mengakibatkan banyak koperasi yang macet lantaran risiko tersebut. Ini diakibatkan sedari awal, ujar Ahmadi, koperasi tersebut kadang melakukan tahapan-tahapan dari manajemen risiko, terutama penyeleksian terhadap keanggotaan dari koperasi. Misalnya seleksi terhadap anggota-anggota yang akan kita pinjamkan. Terus juga aturan-aturan yang kita buat terhadap simpan pinjam itu. Nah, untuk mengurangi risiko dalam koperasi simpan pinjam wajib untuk melakukan peraturan-peraturan khusus yang tidak ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan peraturan khususnya tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi berarti ada peraturan tertulis? Ada peraturan untuk yang usaha sepinjamnya untuk mengurangi risiko itu. Sebab sering terjadi, kenapa ini bermasalah koperasi simpan pinjam ini? Karena tidak ada aturan, termasuk batas pinjamannya. Apakah batas pinjaman koperasi itu ada ketentuannya? Anggota mau aja misalnya pinjaman 10 juta, bahkan ada yang mau 20 juta. Nah, ternyata ini juga menanggung resiko, padahal kemampuan koperasi hanya mampu itu 20 juta dipinjami. Dipinjami 20 juta, koperasi bisa macet.